Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai HPTLC ya. HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography. Mungkin HPTLC kurang terkenal ya di kalangan analisis. Nah, ini adalah namanya juga HPTLC, pasti dia pakai plate TLC atau plate HPTLC. Plate HPTLC itu lebih bagus daripada plate TLC karena dia partikelnya itu lebih kecil dan lebih rapat sehingga pemisahannya akan berjalan lebih bagus daripada TLC biasa. Seperti itu. Walaupun HPTLC ini kurang terkenal di kalangan analisis, tapi aplikasinya masih sering kita gunakan, terutama untuk screening, tapi juga beberapa kali digunakan dalam penetapan kadar, contohnya glukosamin seperti itu. Nah, plat KLT sendiri atau plat HPTLC ini, kalau ini plat HPTLC ya pakainya. Nah, ini plat HPTLC tadi kita total dengan sampel kita. Nah, sampel kita itu kita total ada, kalau di alat HPTLC-nya Camak itu ada terdiri dari 4 rangkaian. Yang pertama adalah automatic TLC sampler. Jadi dia bisa menotolkan sampel ke plat HPTLC tadi secara otomatis gitu. Jadi kita bisa pilih juga nanti jenis totolannya, mau totolan spray atau kontak. Kalau kontak biasanya totolannya itu bulat, kalau spray biasanya berbentuk pita. Sampelnya sendiri kita taruh di filenya seperti file HPLC, seperti file GC ya, sekitar 1,5 sampai 2 mili. Nah, kita letakkan di situ. Kemudian nanti si siring itu, nah itu siringnya itu akan bergerak mengambil sampel. Nah, siringnya itu ada beberapa ukuran, ada ukuran 25, 50, 100 mikro, tergantung dari kebutuhan analisis kita. Kalau kita menotolkannya besar misalnya 50 mikro atau 100 mikro, ya lebih baik pakai siring yang besar biar dia sekali ambil bisa selesai. Tapi kalau kita pakai yang 25 mikro bisa nggak? Ya bisa. Tapi ketika diambil nanti dia harus 4 kali melakukan penotolan seperti itu. Nah, ini di sini juga ada di sebelahnya ini, di sebelah belakang itu ya, di belakang itu ada pencuci ya. Pencucinya itu ada 2. Yang pertama adalah pencuci umum, yang kedua adalah pencuci yang sesuai dengan pelarut dari pelarut sampel, sehingga siringnya atau dan juga jarumnya nanti needle-nya itu tidak kotor. Kalau kita cuci dengan pelarut sampel kan dia sisa-sisa sampelnya akan larut. Nah, jenis needle-nya kita juga harus tentukan ketika nanti kita mau kontak, kita pasang needle yang kontak. Kalau kita mau yang pita, kita pasang needle yang pita. Nah, nanti dia akan menotol secara otomatis. Kemudian di sebelah kirinya plate itu ada plate kecil juga, itu digunakan untuk mencoba apakah si needle dan siring ini berjalan dengan optimal. Jadi dicoba ditotolkan atau disemprotkan, spraykan ke plate yang ini. Nanti kalau dia keluar ada spotnya lah, ketika selesai dia menotol berarti sudah benar dia bisa keluar. Takutnya kan yang disemprotkan kosong atau siringnya sudah ada masalah sehingga dia tidak bisa menarik, atau ada kerusakan di needle-nya sehingga nggak bisa nyemprot. Nah, itulah gunanya plat yang di sebelahnya itu. Nah, ini contoh hasil totolannya. Ada totolan kontak itu yang bulat seperti ini. Nah, ini terlalu besar ya, harusnya kecil. Kita bisa atur waktunya.
Nah, setelah kita total tadi baik kontak maupun spray tadi, kita menuju ke camak ADC-nya. ADC-nya itu adalah Automatic Developing Chamber. Jadi ini adalah alat untuk melakukan elusi HPTLC secara otomatis. Nah, kekurangannya dia itu cuma cukup untuk KLT atau HPTLC ukuran 10x20. Nah, ini di atas ada dua. Ini yang pertama digunakan untuk fase gerak dan yang kedua digunakan untuk penjenuhan dari chamber itu sendiri. Tapi volumenya berbeda. Yang pertama tadi lebih besar daripada yang kedua. Nah, kemudian plat KLT masuk lewat sini, kita buka, kemudian kita taruh plat KLT-nya, direkatkan ada magnetnya seperti itu. Kemudian setelah dihidupkan, nanti cairan yang penjenuh tadi akan turun, kemudian dia akan menunggu sampai kadar di chamber itu jenuh. Di situ ada kertas khusus yang memang ditaruh untuk melihat apakah sudah jenuh atau belum. Alatnya secara otomatis akan mendeteksi kalau sudah jenuh, maka sampel akan turun. Sampel platnya akan turun, kemudian dia akan melakukan elusi. Nah, elusi naik, setelah sampai di batasnya dia akan otomatis mati sendiri, akan otomatis mengangkat sendiri, kemudian diangkatlah dia ke bagian atas. Nah, di bagian atas itu dia akan langsung dikeringkan. Jadi ketika kita ambil nanti, plat KLT-nya itu sudah dalam keadaan kering. Kita ambil dari bukaan itu sudah dalam keadaan kering, sehingga tinggal kita lakukan langkah selanjutnya. Nah, yang langkah selanjutnya adalah TLC Visualizer. TLC Visualizer itu kita gunakan untuk melihat bercak atau spotnya. Nah, di TLC Visualizer ini ada 3 lampu 254, lampu TL biasa, dan juga lampu 366. Jadi lampu TL biasa tetap ada, biasanya untuk misalnya untuk pewarna, untuk senyawa-senyawa yang memang sudah kelihatan ya tanpa lampu 254 maupun 366. Nah, di sini kita masukkan, kemudian kita tutup, ada bagian kaca. Nah, di situ ada kaca, kalau kita buka bisa kita gunakan untuk melihat. Di bagian atas itu ada kamera untuk memfoto plat kita yang ada di bawah ini. Ya, terus setelah itu dia bisa kita lihat di software ya, di komputer kita bisa foto di 254 dan di 366 dan di TL biasa. Kemudian spotnya bisa kita tandai langsung tanpa diukur manual ya, nggak perlu lagi dibulatin, di X kemudian diukur manual, tapi di situ tinggal kita klik aja di spotnya, maka dia akan menghitung RF-nya. Nah, contoh dari hasil ketika dilihat di UV 366 dan UV 254 adalah seperti ini. Kalau di UV 254 ya kita tahu sendiri, HPTLC atau TLC yang biasa digunakan yang JF254 itu kan dia berfluoresensi di panjang gelombang 254 nanometer, sehingga dia ketika platnya itu akan berpendar atau berfluoresensi. Nah, spotnya itu akan menutupi fluoresensi tersebut. Makanya di spot kita lihat warnanya itu hitam. Itu senyawanya menutupi dari fluoresensi dari si platnya tadi yang berfluoresensi di 254. Nah, berbeda di UV 365 atau 366, platnya itu kan tidak dikasih fluoresensi di 365 366. Makanya dia warnanya gelap. Sedangkan spot dari sampelnya itu mereka berpendar. Nah, warnanya bisa berbeda-beda, ada yang merah, ada yang biru. Itu tergantung dari sifat fluoresensi dari masing-masing senyawa tadi terhadap UV 365 dan UV 366 gitu. Jadi nanti akan terlihat ya. Ini juga bisa digunakan untuk
identifikasi. Kalau warnanya beda ya biasanya senyawanya akan beda. Nah, selanjutnya adalah scanner ya, TLC scanner. Nah, ini alat yang bisa kita gunakan untuk identifikasi dan juga kuantifikasi. Karena identifikasinya itu kita bisa lihat spektrumnya, dan kuantifikasinya kita bisa hitung areanya. Nah, plat KLT kita taruh di situ, kemudian kita atur posisinya. Ini untuk TLC scanner sebenarnya bisa kita gunakan untuk 20 cm kali 20 ya. Nah, setelah kita lihat di TLC scanner, ini adalah skemanya. Jadi skema dari TLC scanner itu ada lamp selektor. Jadi nanti lampunya yang kita pilih tadi misalnya 200 sampai 400 nanometer. Kemudian ada monokromator entry shield. Jadi lampunya tadi dilewatkan monokromator entry shield, terus kemudian dia akan dipecah ke monokromator grating. Jadi dia dibagi-bagi ya sesuai dengan panjang gelombangnya, mulai panjang gelombang 200 sampai 400 misalnya kita atur seperti itu. Kemudian dia akan jadi setiap panjang gelombang itu, jadi dia akan mengukur di setiap panjang gelombang itu, kemudian dilewatkan ke mirror, kemudian dilewatkan ke lensa, kemudian masuk ke reference photomultiplier. Referensinya itu dia menembak di bagian plat yang kosong. Jadi bagian plat yang kosong itu dia tembak sebagai referensinya, sebagai pengurang nanti ya, supaya absorbansi yang didapat nanti benar-benar absorbansi dari si sampel, bukan dari silik platnya sendiri kan juga memberikan absorbansi. Jadi ketika sudah dikurangkan, dia akan dapat absorbansi dari sampel itu. Kemudian yang terakhir adalah photomultiplier untuk senyawanya itu setelah kita tembak tadi. Nah, ini adalah contoh datanya ya. Kita akan dapat data seperti ini. Nah, ini bisa kita hitung areanya dan height-nya. Kita bisa pilih salah satu, kita gunakan nanti untuk melakukan analisa. Misalnya kita mau uji kuantitasi. Nah, itu bisa kita ambil di sini. Nah, untuk setiap senyawa kita bisa atur turunnya, naiknya, kemudian supaya dapat yang pas ya. Dan ini kan kita lihat misah ya, sesuai dengan ada retention faktornya di bawah dan absorbansi unitnya di atas. Nah, raw data yang didapat itu adalah raw data yang seperti ini. Nah, kurvanya sendiri berbeda dengan kurva biasa yang biasanya kita pakai di HPLC, SGC itu kan kurva linear. Kalau di HPTLC itu kurvanya adalah kurva polinomial. Kurva polinomial itu misalnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi ada kurva yang agak melengkung ya, karena dia kan pakai plat, jadi suatu saat kan akan jenuh ya, sehingga walaupun konsentrasinya makin bertambah, tapi absorbansinya sudah nggak bisa bertambah lagi dibaca karena sudah jenuh. Kemudian tapi tetap sama ya, kita ngitungnya ya tetap pakai rumus polinomial tadi, kemudian kita masukkan absorbansinya, nanti kita ketemu konsentrasinya. Di bagian atas adalah contoh dari biasanya sering digunakan memang yang model spray dengan pita, karena model spray dengan pita itu lebih enak untuk dilihat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.